Saudara, saya mau menyampaikan pesan hari ini, interject dari pesan kita selama ini mengenai family mungkin. Saya akan interject dengan satu tema total dependent atau ketergantungan penuh, saudara. Saudara, lawan kata dari dependent atau kebergantungan adalah independent. Nah, independent itu bicara soal kemandirian, keputusan sendiri, jalan sendiri. Saudara, isu independen dimulai di Taman Eden ketika Adam tidak lagi mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena dia berkata, aku hendak 5 kali, saudara. Maksud saya bukan Adam ya, dari itu adalah Lucifer di sorga sana melakukan kehendaknya sendiri, independen. Dan sejak itu dia dibuang. Dan kemudian Adam diarahkan untuk mengikuti apa yang menjadi bisikan dari iblis supaya dia juga keluar dari rancangan Tuhan, ketergantungannya sama Tuhan. Be careful, kemandirian tidak berarti selalu baik. Dan kadang-kadang justru itu bisa membahayakan kita karena kita merasa kita mampu tanpa Tuhan. We can do something, kita bisa lakukan sesuatu without God, tanpa pertolongan Tuhan. Karena kita punya pengalaman, kita punya tabungan, kita punya network, kita punya kecerdasan, kita punya keterampilan, kita punya potensi. Tanpa disadari kita bisa menjadi seorang yang independent from God. Tuhan mau kita independen dari dosa, amin. Ya, nah saudara, itu sebabnya kita perlu belajar. Nah saudara, saya merasa saya perlu menyampaikan pesan atau kesan atau yang saya dapat waktu berdoa. Saya pikir perlu saya sampaikan ini kepada jemaat, saudara, khususnya ketika kemarin doa puasa, ketika ada doa profetik yang saya sampaikan, saudara. Gereja Tuhan perlu mengerti bahwa satu hal, saya rasa saya perlu sampaikan di sini, saudara. Karena begini, saudara. Banyak gereja, banyak anak Tuhan, banyak hamba Tuhan, banyak orang Kristen suka dengan teaching. Walaupun gak salah dan itu sangat perlu. Tetapi kita juga perlu bahwa it is a spirit realm, ada alam spiritual yang kadang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dimengerti oleh akal, justru di situ Allah bergerak. Nah, gereja-gereja hari-hari ini seringkali melupakan faktor ini, keasikan dengan teaching cuman semata-mata teaching belaka. Saudara, kita perlu, we have to be moving, kita harus bisa bergerak bersama dengan Roh Kudus. Saya percaya Roh Allah ada di sini. Kita tidak pernah tahu. Saya percaya saudara di sini, saudara kita nggak pernah melihat adanya frekuensi suara. Tapi ada di situ di dalamnya, betul atau tidak? Saudara yang dikasihi, itulah sebabnya ketika saya berdoa, ketika saya menyampaikan pesan ini ada beberapa pesan, kesan. Kalau Anda nggak mau nyebut pesan spirit, oke, tapi kesan yang saya dapatkan waktu berdoa. Sebagai seorang hamba Tuhan yang berdoa, saya percaya saudara kita tidak hanya sekedar berdoa, but we catch something, dimensi in the spirit. Halo? Anda perlu bisa mengerti itu saudara. Karena saya percaya Tuhan bilang, when you receive Holy Spirit, kalau engkau menerima Roh Kudus, you shall receive power. Engkau akan menerima kuasa. Dimensi kuasa yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Tapi yang berasal dari Roh Kudus bicara soal dimensi kekuatan dari Spirit. But engkau juga akan, you shall be my witness. Engkau juga akan menjadi saksiku. Nah itu sebabnya dimensi kuasa yang sering suka saya bilang nya itu seringkali sudah hilang dari gereja-gereja termasuk karismatik Pentakosta. Nah ini tidak boleh dibiarkan saudara. Dan ini perlu we have to go back untuk kepada kesana saudara ya. Nah saudara, saya mendapatkan kesan dan waktu saya berdoa begini. Saya bacakan aja karena saya tulis saudara. Kita ini sedang ada di dalam sebuah perjalanan dalam tikungan yang cukup tajam dan panjang. Disertai dengan hujan. Entah mungkin Tuhan kasih saya ini karena kemarin ada di Mandalika, ada MotoGP. I don't know. Tuhan bisa pakai apa saja. Tikungan yang cukup tajam dan panjang disertai hujan. Dan itu jalan licin dan perlu berhati-hati. Tuhan ingatkan saya ini adalah masa pandemi. Di masa pandemi adalah transisi tikungan yang cukup panjang dan cukup tajam disertai hujan licin.
Beberapa orang berhasil melewatinya, beberapa orang gagal melewatinya. Namun Tuhan ingatkan saya bahwa after this ada fase perjalanan kedua. Fase perjalanan kedua itu yang Tuhan ingatkan saya adalah fase perjalanan timbangan. Apa itu fase perjalanan timbangan? Adalah secupak gandum sedinar harganya, 3 cupak jelai sedinar harganya. 1 cupak artinya 1 liter. Gandum adalah makanan manusia, jelai adalah makanan binatang. Yang masih bisa dimakan sebenarnya oleh manusia juga. Kalau mau mendapatkan yang lebih banyak, 3 liter, nggak cukup untuk beli gandum. Hanya dengan uang 1 dinar. 1 dinar bicara upah 1 hari kerja. Maka upah 1 hari kerja yang dulunya bisa beli seliter gandum, nggak bisa beli lagi. Sekarang upah 1 hari kerja hanya bisa beli 3. Kalau mau beli 3 liter nggak bisa lagi, harus bisa beli 3 liter jelai makanan binatang untuk dimakan dalam sekeluarga yang jumlahnya banyak. Karena 1 liter sama 3 liter beda kan? Tapi apa artinya? Kualitas hidup manusia akan semakin merosot dan inflasi akan naik tinggi. Saya nggak kaget ketika kemarin harga BBM naik. Jangan kaget saudara, nggak usah kaget. Karena Anda akan melihat fase kedua, saya bukan memberi saudara rasa takut dan ketakutan ya. Bukan. Tapi saya perlu sampaikan ini what I feel in the spirit. Bahwa akan ada masanya umat Tuhan seperti ada di Mesir. Seperti ada di Mesir dengan kerja berat untuk memenuhi 1 cupak gandum ini. Kerja berat, penuh kepahitan, tekanan yang dahsyat in the pikirannya. Kalau pandemi adalah fear of health, rasa takut dari kesehatan fisik, maka yang kedua akan muncul rasa takut yang lebih dahsyat daripada ini, yaitu rasa takut secara emosi dan kejiwaan saudara. Can I still survive dengan keadaan ini? Karena Anda akan melihat hidup seperti ini di fase kedua akan menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran yang lebih dahsyat daripada pandemi. Kalau Anda berhasil lewat pandemi ini, saya percaya Tuhan akan bawa saudara untuk bisa lewat. Makanya saya selalu mendorong saudara di masa pandemi ini jangan biarkan fear menguasai saudara. Tidak heran dari pandemi COVID menjadi pandemi of fear, rasa takut yang luar biasa buat saudara. Saya tidak heran itu bisa terjadi. Nah oleh karenanya kenapa saya mengajarkan total dependent, artinya apa? Karena di masa-masa ke depan Anda harus boleh belajar berani memilih, memutuskan, menetapkan hidup ini, berjalan dalam imanmu yang Tuhan berikan dan bergantung penuh hanya kepada Dia. There is only one way. Nggak ada jalan yang lain. Karena apa yang menjadi pegangan hidup saudara hari-hari ini cannot help you. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, beranilah memilih, beranilah mulai hari ini, mulai dari perkara-perkara kecil. Kenapa? Karena saya kok rasa ada fase ketiga yang berikutnya after this, ini adalah fase penentuan. Saudara, di dalam fase ini yang sekarang saya bilang fase timbangan atau secupak gandum sedinar harganya, 3 cupak jelai sedinar harganya, akan membuat saudara mau dan mau bergantung sama Tuhan penuh. Karena di saat itu you don't know, Anda tidak tahu what to do. Karena saya merasa akan tiba waktunya setelah lewat fase ini. Fase penentuan. And saya minta perhatian ya. Fase penentuan ini very, 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 very important. Kenapa saya bilang very important? Karena akan ada split ways, 2 jalan. Ketika Anda memilih 1 jalan, but kan Anda tahu itu salah, you cannot return. Yang ada hanya penyesalan.
You cannot return. Tapi ketika Anda memilih jalan itu benar, Anda akan terus makin kudus. Karena kedatangannya sudah tidak lama lagi. So before that moment, fase ketiga untuk Anda ambil keputusan, it's not easy pada waktu itu. Oleh karena itu saudara, kenapa saya sampaikan pesan ini? Karena saya merasa saya perlu sampaikan ini. Jarang-jarang saudara, saya mendapatkan pesan, bukannya berarti enggak pernah, jarang-jarang saya mendapatkan satu pesan in the spirit strong. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, pesan ini membuat saudara belajar untuk bergantung mulai dari sekarang. Mumpung tikungannya udah mau habis nih. Ngerti gak? Belajar dari sekarang bukan asetmu, bukan hartamu, bukan kekayaanmu, bukan temenmu, bukan networkmu. But God is the focus. Nah saya interject di tengah, kenapa pesan ini hadir ya walaupun ada pesan Tuhan. Saya juga perlu sampaikan saudara, pesan keluarga tetap akan berjalan terus. Ya, nah pesan-pesan tentang keluarga, pemulihan keluarga akan disampaikan nanti di Jumat Agung, Paskah dan seterusnya dan puncaknya nanti adalah di family gathering. Jadi Bapak Ibu di family gathering persiapkan waktu Anda, catat tanggalnya, buat Anda punya jadwal kosong untuk ikut itu pastikan. Kalau Anda tanya duitnya 400.000 gimana Pastor, Tuhan bertanggung jawab untuk itu. Tapi Anda juga bertanggung jawab untuk mengelolanya, betul enggak? Oke? Haleluya. Nah saudara, sadar enggak sebelum fase yang tadi saya bilang lebih berat lagi, hari-hari ini orang masih terus berjuang bukan? Dalam hidup ini dengan kekuatannya, pikirannya, jiwanya dan sebagainya. Sebenarnya untuk apa? Untuk mengejar suatu status atau suatu kondisi di mana Anda berkecukupan dan berkelimpahan secara materi. Yang dikenal dengan nama crazy rich. Anda tahu crazy rich kan? Sadar atau tidak sadar sebenarnya orang menempatkan harta menjadi tempat perlindungan buat dia di masa depan mereka. Halo? Setuju atau enggak? Dengan cara begitu mereka bisa seperti itu. Jadi saya diingatkan sebuah firman Tuhan. Seorang muda yang kaya, tanahnya banyak. Lalu dia memperbesar lumbungnya, hasilnya banyak. Dia bilang senang-senang, tenang. Mereka menempatkan kedamaian, ketentraman, rasa aman itu ada pada aset mereka. Nah crazy rich juga seperti itu. Dan saya berharap Anda tidak ikut-ikutan crazy rich. Anda harus belajar menjadi orang yang wealthy, not rich. Karena orang bisa rich but not wealthy. Tapi Anda harus menjadi orang yang wealthy. Seperti apa wealthy? Nanti kita akan melihat sedikit saudara. Karena paling tidak saudara, kalau Anda rich, Anda bisa punya kekayaan but you don't have life. Halo? Betul? Itu sebabnya saudara, tanpa disadari kita terus dipush untuk punya ini, punya itu dan sebagainya. Dan berakhirnya dengan rasa takut, rasa cemas, kegelisahan, penyakit, gak bisa tidur. Betul gak? Sadar atau tidak sadar sosial media dan kultur yang sekarang berkembang di anak-anak muda khususnya. Anak muda karena memang sekarang generasi muda di generasi ini bukan? Nah saudara itu yang sedang terjadi membuat orang merasa kalau saya punya ini, saya punya itu, saya merasa aman dan saya menjadi hidup ini masa depan saya terjamin. No, masa depanmu terjamin karena ada Tuhan. Tapi jangan heran saudara dengan sosial media kultur yang ada mengejar sesuatu yang dimana Tuhan tidak ada di dalamnya. Tanpa disadari saudara justru kita menjauh dari Tuhan. Saudara sadarkah saudara kalau Anda mengejar Tuhan, di dalam Tuhan ada segala sesuatunya. Termasuk kekayaan. Hidden riches. Kekayaan yang tersembunyi ada di dalam dia. Sadarkah saudara kekayaan tersembunyi itu sebenarnya ada di dalam diri saudara? Halo? Betul? Apa yang terjadi dengan terungkapnya investasi bodong hari-hari ini? Terbongkarnya, terungkapnya investasi bodong yang ini bukan cuma melibatkan orang-orang non-Kristen, tapi orang Kristen dan pendeta terlibat di dalamnya. Investasi bodong mulai dari robot, kita lebih percaya pada robot daripada Tuhan.
binary options, dan lain-lain. Saya pernah tahu, saya pernah dengar satu orang affiliator untuk suatu transaksi robot dalam 1 bulan berhasil merekrut dana 1 triliun. Dan orang itu saya tahu. Namanya saya tahu. Begitu saya baca di Bareskrim, saya cek kepada pendetanya. Is this the guy yang kita pernah doain? Benar Pak. Lalu pendetanya cerita sama saya. 1 bulan 1 T merekrut karena dia sebagai seorang affiliator. Bapak ibu saudara yang dikasihi, apa arti penyingkapan ini? Penyingkapan ini kalau Anda melihat jangan cuma lihat bodong investasi ini. Enggak, Anda mesti lihat behind that ada apa. Dari situ saya bisa melihat, maaf saudara kita perlu belajar baik-baik. Are you ready? Di balik itu kelihatan bahwa orang-orang ini kepercayaannya, ketergantungannya ada di mana? Saya ulangi saudara. Banyak yang tertipu. Saya nggak usah sebut saudara. Ada satu gereja di wilayah Jawa Barat saudara. Mobil dijual, rumah dijaminkan hanya untuk top up investment. Ada sebuah gereja di Indonesia Timur saudara. Gembalanya ikut main dan ketika main dia rugi, dia dapat untung awalnya. Lalu kemudian uang gereja semua dimainkan di sana, hancur lebur. Di mana ketergantungan saudara? Di mana kepercayaan saudara, keyakinan saudara di hari-hari ini akan menentukan, bahkan Allah akan expose. Sadar gak sih kalau Anda melihat orang terungkap itu, termasuk pendeta. Saya nggak menutup mata, pendeta ada di situ. Termasuk gereja. Oh ya, gereja terlibat, yes. Saudara ada gereja terlibat. Dan tanpa disadari itu mengekspos yang di dalamnya orang-orangnya itu keyakinannya ada di mana, kepercayaannya ada di mana. Lalu ketergantungannya ada di mana. Kalau Anda tergantung sama Tuhan, I believe God will bless you. Katakan amin. Ada banyak cerita tentang itu, saudara. Cuman saya nggak mau banyak cerita di sini. Saya tahu cerita itu semua. Banyak yang saya cerita. Justru dari situ bisa kelihatan. Orang-orang Kristen itu kemana hatinya. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Yeremia 2 ayat 13 firman Tuhan bilang begini, sebab 2 kali umatku, kita baca ayatnya, mungkin ada di slide, Yeremia 2:13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Air kehidupan tidak ada lagi karena lelah mengejar dan meninggalkan Tuhan menggali kolam yang berpikir ini bisa melindungi, menolong dia buat masa depannya. Ternyata bocor, apalagi terbongkar itu ilegal. Lalu kemudian yang terjadi adalah dia menjadi semakin kosong. Meninggalkan Tuhan dan menjadi kosong jiwanya, saudara. Habis sekarang pada bingung. Dan saya berharap kalau ada di antara saudara yang sampai pas kena, saya hanya mau ingatkan beberapa hal. Saya rasa saya interject sebentar. Salah kalau saya nggak kasih tahu saudara, walaupun saya sudah pernah beritahu kepada saudara. Tapi saya perlu beritahu sama saudara indikasi investasi yang nggak benar. Are you ready? Pakai ini buat tips buat saudara. Number 1. Kalau hasilnya too good to be true, terlalu benar, nggak mungkin terlalu tinggi yieldnya, hasilnya terlalu tinggi, terlalu cepat, Anda harus curiga itu. Saya kalau sudah ditawarkan investment, terlalu tinggi, terlalu cepat, alarm saya bunyi. Yang kedua, kalau investasi membuat saudara tidak perlu kerja, tidak perlu upaya, tinggalkan saja passive income, be careful. Oke?
Karena dulu, waktu zaman dulu permainan yang sama dengan skema yang berbeda, pendeta berkata kepada saya, Pak, inilah yang Tuhan lagi tawarkan. Kita jadi kepala, bukan jadi ekor. Kekayaan bangsa-bangsa akan pindah kepada gereja Tuhan. Ngawur loh. Yield yang tinggi dan cepat, be careful. Kedua, Anda nggak perlu kerja, nggak perlu ngapa-ngapain, santai aja, be careful. Karena Tuhan ciptakan saudara untuk kerja. Amen. Yang ketiga, kalau sudah ada skema MLM dalam investasi, hindari. Jelas itu. Oke? Bukan MLM-nya, ada produk yang MLM. Itu jelas karena saya akan masuk ke poin keempat. Poin keempat, kalau nggak ada underlying transaction-nya, nggak ada landasan transaksinya, that's it. 4 poin ini aja kalau Anda sudah dapat 1, 2, 3, 4 jelas, hindari. Kalau MLM yang lain dalam bentuk produk, jelas ada produknya. Tapi investment yang model begini MLM, cari kaki untuk investasi, be careful. Dan yang kelima, secara legal tidak jelas. Secara legal tidak jelas. Yang ini bilang illegal, yang ini bilang non-legal. You cari di mana-mana nggak dapat. Be careful. Clear atau enggak? Are you clear? Kalau Anda bisa punya 5 poin ini saja, Anda sudah ngerti. Ya, saya ngomong investasi. Kalau ngomong bisnis ada lagi. Saya nggak akan masuk ke situ. Nanti kita ngomong lagi adalah business talk, oke? Oke, lain lagi ya, paling tidak untuk seperti itu. Be careful ya. Haleluya. Karena dimanapun skema berubah dari waktu ke waktu. Tapi modus tidak akan pernah berubah. Penipuan tidak akan pernah berubah. Tapi skema berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena generasi berikutnya lupa dan tidak ngerti skema sebelumnya. Anda mungkin di antara saudara coba yang tahu Gold Quest. Angkat tangan. Yang tahu Gold Quest, coba angkat tangan. Saya kepengen Anda tahu. Tahu, saya ngomong tahu, saya nggak bilang saudara main. Tahu, coba angkat tangan. Generasi muda nggak tahu. Itu skema. Yang anak muda nggak tahu. Sekarang dibuat skema teknologi yang canggih, you don't know. But esensinya same. Swiss Cash, siapa yang tahu Swiss Cash? Angkat tangan. Yang pernah dengar Swiss Cash? Anak muda nggak tahu. Kenapa? Itu sesuatu yang berubah. Skema berubah, modus tetap sama. Teknologi dan informasi pengetahuan dipakai untuk menipu. Clear? Oke. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Tuhan bilang sandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan. Nanti kalau kondisinya berat gimana pastor? Tetap percaya Tuhan. Karena dia tidak pernah berubah. Janjinya tidak berubah. Karakternya tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Kekuatannya tidak berubah. Janjinya tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Percaya sama dia. Jangan mengandalkan kepada pengertianmu sendiri. Itu sebabnya di saat-saat sekarang ini kita perlu belajar bergantung penuh, bergantung total sama Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Yang bisa membuat dari yang gak ada menjadi ada. Bergantung penuh kepada dia. Belajar mulai dari sekarang. Jangan tunggu lagi ada goncangan. Karena saya percaya Tuhan berkata bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Supaya yang tidak tergoncangkan tinggal tetap. Saya pernah sampaikan apa yang saya dapatkan bertahun-tahun dulu. Bahwa apa yang terjadi namanya goncangan di langit. Betul nggak? Kita baca lagi satu ayat. Saya ajak saudara baca beberapa ayat. Nanti saya jelaskan sama saudara yang lainnya. Ulangan 8, 17, 18. Alkitab berkata, jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kecerdasanku, kehebatanku mungkin, kekuasaanku, kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh
kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, Tuhan menyiapkan saudara the power to get wealth. Dan kekuatan untuk memperoleh kekayaan bukan kekayaannya, tapi kekuatannya. Bagaimana Anda bisa menerima kekuatannya kecuali Anda berjalan dengan Tuhan. Saudara, ayat ini tidak boleh Anda pakai. Banyak orang Kristen pakai ayat ini, pastor tumpangin saya tangan, doain supaya saya bisa punya kekuatan. No, bukan dengan cara cespleng begitu. Kalau saya doain saudara, tiba-tiba saudara bisa punya kekuatan, semua orang Kristen kaya. Ngerti saudara? Tiba-tiba saya datang doain saudara, dalam nama Yesus punya kekuatan. Wih, jadi kaya. Udah saya jadi sumbernya ntar. Betul apa enggak? No. Kekuatan itu you dapat ketika you berjalan sama Tuhan, kenal Tuhan, ingat Tuhan, bersama Dia. Prinsip-prinsip hidup bersama dengan Tuhan. Ketika itu terjadi, then the power of God masuk dalam hidup saudara. Bukan kekuatanmu, bukan kehebatanmu. Be aware. Saudara mungkin sekarang ya, saya masih bolak-balik ke situ lagi, kenapa ya? Saudara kalau Anda balik lagi nanti, 5 tahun, 10 tahun lagi akan ada skema baru. Dan kita merasa kita lebih pinter, sekarang punya teknologi, justru di situ mempercepat kita masuk di dalam jeblosan yang kita nggak pernah sadar. Oke, sudahlah ya, supaya saudara, kalaupun ada yang kena, paling tidak terus-menerus di ngomongin gitu ya. Nggak enak juga pastor ngomongin, gue udah tahu gue salah, udah stop pastor, stop gitu. Haleluya. Saya bisa rasa itu. Oke, Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Saudara, ayat bahasa Inggrisnya bilang begini, berkat Tuhan yang menjadikan kaya dan Tuhan tidak menambahinya dengan kesusahan. The blessing of the Lord make us rich, and He add no sorrow with it. Dia tidak akan menambah kesusahan. Ini yang namanya wealth. Kalau Tuhan memberkati saudara, Anda bisa nikmati, Anda sukacita, damai sejahtera, dan Anda bisa bebas, Anda merdeka, Anda tidak dikuasai oleh duit, Anda bisa melayani Tuhan justru dengan berkat ini kepada pekerjaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. That is wealth. Jangan saudara belajar wealth creation dari dunia ini. Belajarlah wealth creation dari Tuhan. Katakan amin. Oke, sekarang kita masuk. Pernah tahu nggak ada orang yang terikat narkoba? Pernah tahu? Apa yang terjadi kalau dia nggak dikasih narkoba? Apa namanya? Sakau. Kenapa sih sakau ya? Bukan salak gitu. Keterikatan saya dengan roti. Tahu roti? Kedoyanan saya. Habis makan nasi ada apa mesti roti? Roti terus. Saya nggak makan nasi nggak apa-apa asal ada roti. Itu dulu waktu badan saya lebih gede. Sekarang saya nggak bilang kurus, enggak. Cuma nggak segede dulu gitu. Sekarang masih tetap besar tapi tidak sebesar dulu. Ngerti nggak sih? Jadi kalau orang bilang, Pak Leo sekarang kurus. Enggak lah, aku nggak kurus, cuman nggak segede dulu gitu aja. Betul ya? Kalau kurus tuh kayak Pak Asyung tuh kurus tuh gitu kan. Nah, saudara, saya waktu diet tidak makan itu, sakau saya seminggu. Apalagi nganter istri ke mall. Terus kecium bau roti, oh mama mia, haleluya. Terjadi pergumulan lahir dan batin. Itu sakau. Itu artinya apa? You are dependent on that. Miras, minuman keras. Banyak orang yang nggak bisa kalau nggak minum minuman keras. Saudara pikir kopi nggak bisa bikin saudara terikat? Bisa. Kalau Anda nggak ngopi sakau, itu tanda Anda terikat. Loh, saya cukup melihat saya begitu. Kalau saya nggak ngopi, saya sakau nggak? Kalau saya nggak sakau berarti saya merdeka. Tapi kalau saya sakau totofore, artinya saya tergantung. Saudara, orang juga yang tergantung obat tidur, kalau nggak bisa pakai obat tidur, nggak bisa tidur. Itu ketergantungan. Nah, kalau Anda bisa ngerti ketergantungan begitu, saya tarik balik, itu yang negatif. Saya tarik balik, artinya tergantung sama Tuhan masih begitu.
Matius pasal 5 ayat yang ketiga, nggak ada di slide, saudara. Di dalam Contemporary English Version, saya langsung bacakan aja di Contemporary English Version, Matthew 5 verse 3. Ayat yang ketiga dia bilang begini, God blesses those people who depend only on Him. Saya ulangi, dalam Contemporary English Version berkata, God blesses those people who depend only on Him. Mereka yang hanya bergantung pada Tuhan ngalamin berkat. Jadi kalau begitu, apa sih sebenarnya? Saya mungkin kasih saudara satu poin. Di dalam poin ini ada beberapa ABC-nya, jadi satu poin aja. Saya mungkin mau buat saudara ngerti untuk belajar hidup dalam ketergantungan sama Tuhan. Kalau Anda ngerti bergantung sama narkoba, kalau Anda ngerti bergantung sama miras, Anda mengerti bergantung sama obat tidur, Anda nggak bisa tidur kalau nggak minum obat ini, Anda nggak bisa tenang kalau Anda nggak minum, Anda nggak bisa memikir baik kalau nggak pakai fix narkoba. Nah, Anda mesti ngerti, seperti itulah hidup saudara sama Tuhan seharusnya. Paham? Coba yang ngerti lambaikan tangan. You cannot live without your God. You cannot live without your prayer. Tidak bisa hidup tanpa doamu, tanpa baca Alkitab, tanpa Tuhan, tanpa anugerahnya. Yang pertama, kalau Anda mau total dependent, apa arti total dependent? Artinya yang pertama Anda percaya dan berharap pada Tuhan. Klise kedengarannya, tapi ini adalah satu hal yang sering dilupakan oleh orang Kristen. Tadi Raymond berkata bahwa nama Yesus sekarang menjadi familiar. Kata iman, kata berharap, iman, faith, and hope menjadi familiar, menjadi no power, nggak ada kekuatan, nggak ada gregetnya lagi. Orang yang bergantung penuh sama Tuhan adalah orang yang percaya penuh, berharap penuh sama Tuhan. Setuju atau tidak? Oke, ngomong percaya, saya mau tanya sama saudara begini. Coba perhatikan, tetangga sebelah saudara atau saya lah, nggak apa-apa jadi contohnya. Mana lebih mudah Anda percaya? Are you ready? Mana lebih mudah Anda percaya? Melihat dan mengetahui keberadaan saya ada di depan saudara. Anda lihat, Anda tahu keberadaan saya di sini. Atau Anda lebih mudah percaya dengan omongan saya, janji saya, kemampuan saya untuk menolong hidup saudara. Seterusnya. Mana yang lebih mudah untuk Anda percayai? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang pertama atau yang kedua? Secara natural. Yang pertama. Lebih gampang percaya yang pertama dong. Wong saya lihat dia ada di sini. Keberadaannya jelas. Tapi omongannya. Tapi janjinya. Tapi kemampuannya, ya apa enggak kedepankan begitu? Setuju enggak? Ada banyak orang Kristen percaya keberadaan Tuhan. Lebih mudah untuk mempercayai perkataan Tuhan. Lebih mudah untuk mempercayai janji-janji Tuhan ke depan yang belum kelihatan. Saya mau beritahu saudara, your belief system, percaya saudara, iman saudara, bukan hanya percaya bahwa God is ada, real exist. No, tapi Anda harus percaya God is not only exist, but dia juga mampu, dia bisa menolong saudara, dia menguatkan saudara. Janjinya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya Anda harus percaya itu. Hidup masa depanmu ada di dalam tangan dia. Bisa nggak Anda percaya itu? That's the problem. Yang saya maksud percaya itu. Bukan cuma percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan itu maha ini, maha kasih. Oh, Jehovah Jireh. Semua orang bisa ngomong, Bapak Ibu. Karena kita lihat bahwa Tuhan itu hadir, ada realitasnya. Tapi yang saya mau tahu adalah bagaimana masa depanmu? Bagaimana hidupmu? Do you still believe in Him? Makanya nggak salah saudara Paulus menulis bahwa orang benar hidup oleh iman. The just shall live by faith. Mungkin Anda berpikir begini, kenapa kita sulit untuk bisa percaya? Karena hati kita berpikir begini. Saudara, hati-hati dengan pemikiran ini. Dengar baik-baik, saudara sekalian yang hadir maupun yang menyaksikan melalui streaming. Dengar baik-baik. Hati-hati dengan pemikiran begini. Bagaimana jika itu tidak terjadi? Bagaimana jika nanti begini? Bagaimana jika kalau begini? Saudara tahu, pikiran itu yang membuat saudara bimbang. Saudara tahu, pikiran itu yang membuat saudara mendua hati.
Ya pastor ngomong begitu, bagaimana kalau gini? Gimana kalau gini? Hati-hati dengan cara berpikir itu. I tell you now, hati-hati dengan cara berpikir itu. Untuk fase berikutnya ke depan, don't entertain, jangan Anda biarkan pikiran kayak gitu ada dalam hidup saudara. Coba yang paham lambaikan tangan. Bukankah coba jujur ya, kita ngomong jujur ya. Jujur ya, orang jujur masuk surga, oke? Kita sering gak sih berpikir begitu? Gimana jika begini? Gimana jika begini? Betul? Daud aja pikir begitu kok. Kalau gua begini terus masih Saul nangkep gua, mati gua. Dia bisa berpikir begitu kok. Kalau aku di sini terus makanya dia kabur. Kan gitu. Nah, gara-gara dia berpikir begitu, dia entertain, dia kabur, itu yang bikin masalah dalam hidupnya. Paham? Halo? Aduh, nanti gimana jika begini gimana? Itu yang bikin saudara jadi takut, jadi ragu, mendua hati. Ditawarin ini, ditawarin ini, investor ini cepet nih, lumayan daripada gua nganggur, ada duit, bisa. Dah daripada diem aja, gitu lagi, bolak-balik ke situ lagi saudara. Tapi miliki pikiran Ayub. Ayub berpikirnya beda. Apapun yang bakal terjadi ke depan, I will trust him. Di mana ayatnya? Ayub 13:15, firman Tuhan bilang begini, Ayub 13:15, lihatlah ia hendak membunuh aku. Dalam bahasa Indonesia kurang mantap. Tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya The New King James Version, though he slay me, sekalipun dia membunuh aku, yet I will trust him. Kalaupun sampai Tuhan harus bunuh saya mati karena penyakit ini, I will trust him. Haleluya. Though he slay me. Dia nggak ada berpikir jika nanti gini. No, I still believe God. Keputusan Tuhan adalah yang Coba yang ngerti lambaikan tangan. Sampai sini jelas? Yang saya maksud percaya bukan percaya karena Tuhan hadir, Tuhan. Oh, saya tiap minggu ke gereja, maksud saya nggak percaya? Belum tentu. Anda mungkin percaya karena keberadaan Tuhan. Anda percaya mungkin Tuhan hadir. Tuhan ada, yes you know it. Tapi persoalannya bagaimana Anda trusting your life, mempercayakan hidupmu kepada Tuhan di masa yang akan datang. Tergantung seberapa Anda bisa percaya sama dia. Percayakan hidupmu, masa depanmu kepada Tuhan. Dia sanggup. Dia bisa mengubah air jadi anggur. Dia bisa membuka air laut terbelah. Betul? Dia bisa melindungi Anda di tengah-tengah Mesir di Goshen. Anda harus bisa ngerti itu. Kalau Anda nggak ngerti itu, Anda nggak pernah tahu Tuhan itu nyata dalam hidup saudara, Bapak Ibu. Lama-lama Anda punya kekristenan jadi apa? Agama. Selain agama apa? Ritual. Ritual apa? Kebiasaan hadir ke gereja. Anda tidak pernah lihat bahwa God is in the midst of us. Jangan sampai fase kedua membuat saudara menakutkan hidup. Kalau Anda nggak hati-hati menggantung pada Tuhan, jangan heran Anda akan masuk dalam perbudakan Mesir. Karena batu-batunya dikurangi, jerami dikurangi, untuk dapat hasil yang sama, Anda kerja keras. Untuk hanya survive. Di saat itu, Anda akan lihat mental health issue akan terjadi. Halo? Hari-hari ini Tuhan sering ngomong sama saya begini. Di tengah-tengah situasi gini. Tadi saya belum berbagi. Saya banyak dengar gini di hati saya. Tuhan, ke depannya gimana? Tuhan bilang, saya bagi sedikit buat saudara ya, tips. Asal ada makan dan pakaian cukup, kata Tuhan. That's it. Apa? Asal ada
Dunia menawarkan saudara ini nggak cukup. Anyway, satu titik, you will come back to God. Mainanmu ditinggalin. Betul. Depend on Him. Artinya apa sih kalau Anda percaya dan berharap sama Tuhan? Artinya Anda bergantung pada penyediaan Tuhan. Bukan dengan upayamu dan hartamu. Itu yang pertama Anda harus tahu. Kalau Anda percaya dan berharap sama Tuhan, artinya Anda bergantung penuh pada penyediaan Tuhan. Bukan pasif income-mu. Saudara, kalau saya ngomong bukan pasif income, bukan berarti Anda nggak perlu income, bukan itu maksud saya. Tapi andalanmu bukan pasif income, bukan uang, bukan harta, bukan jabatan, but God is your provision. Lalu kita kembangkan dengan teori-teori pengetahuan financial yang dibangun oleh orang-orang yang dasarnya bukan firman. Berkat Tuhan yang bikin kita kaya. Ingat tadi ayatnya? Susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhan yang bikin kita kaya bukan berarti terus kita diem aja. Bukan. But when you work with God, God will bless you. Makanya ketika engkau berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan membuat hasil tanah itu Anda akan makan dengan baik. Belajar dari Ishak di tengah kelaparan di Kejadian 26, dia tetap bekerja dan tetap menabur. Betul nggak? Dan dia bisa melihat sumur yang dia gali semua berbual-bual di tengah kekeringan. Yes. Nah sekarang pertanyaannya, Anda percaya nggak itu bisa terjadi dalam hidupmu di tengah-tengah kekeringan? Atau Anda bilang, ya pastor itu kan sama Ishak di Kejadian 26 kan long time ago. Itu kan cuma cerita di Alkitab. Lah kalau cuma begitu ya repot ya. Do you believe that? Anda percaya dan berharap sama Tuhan artinya apa? Anda harus belajar sabar ngikutin waktu Tuhan. Kita itu ya kadang-kadang gak sabaran karena dunia ini mengajar saudara semua serba instan, kaya, cepet gitu loh. Emang saudara suka makan nasi setengah matang? Kok lama amat ya belum mateng mau mateng, mau setengah mateng makan. Itu sakit perut. Ingat Tuhan menjadikan segala sesuatu apa? Indah pada... Oh kalau Anda catat, nggak ada di slide ya. Anda catat saudara, Yesaya 60 ayat 22b bilang apa? Yesaya 60 ayat 22b bilang begini. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Waymaker lagunya bilang apa? Coba Anda pernah dengar lagu Waymaker gak? Even I don't apa? See it. I don't feel it. But He is still working. Jadi sementara Anda menunggu, sementara Anda menantikan, sementara Anda berdiam diri. Tuhan bukan diam, Dia menyediakan, menyiapkan buat saudara. Dan kapan waktunya Dia bisa boom, 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 boom. Terjadi percepatan. Anda mungkin berkata, saya telat kawin. Nikmati kesinggelanmu sama Tuhan. Jangan paksakan belum waktunya Tuhan. Karena jangan heran nanti tiba waktunya saudara. Tiba-tiba bum 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 kok cepat amat dia. Dia dapat pasangan gak lama dia married. Gak lama dia punya anak gitu. Buat apa saudara kita mau buru-buru ternyata salah. Amin. Petrus pernah gak nangkep ikan semalam-malaman gak dapet ikan? Pernah. Dan waktu Tuhan bilang begini, sekarang tebarkan jala. Itu bukan waktu yang tepat untuk nangkep ikan pagi-pagi. Tapi dia percaya because of your words. Karena perkataanmu aku tebarkan jala juga. Maka yang dia dapat itu jala penuh sampai 2 perahu hampir tenggelam. Jalanya pun robek. Percaya sama Tuhan artinya. Berharap sama Tuhan artinya. Anda mengandalkan penyediaan Tuhan. Saudara, di masa pandemi, saya jarang bener beli masker. Seriously. Disediakan.
Kecil, yes. God is in the small stuff. Percaya nggak sih penyediaan Tuhan? Tapi Pak, kalau ini nanti gimana? Nah itu pikiran itu bahaya itu. Nanti you struggle dengan kekuatan, muncul balik pengalaman, kemampuan, kepintaranmu kerjakan buat Anda. Dan Tuhan tidak terlibat di situ. Kekuatanmu yang terlibat di situ. Hati-hati cara berpikir begitu. Itu bisa menginjeksi pikiran-pikiran orang yang deket-deket sama kamu. Janganlah ke gereja melulu lo, gitu-gitu. Anda mulai cuap-cuap sama orang. Dan orang itu termakan dengan pikiranmu. Omonganmu. Tanpa sadar, you are used by devil. Your mouth to say something. Anda ngerti maksud saya? Tunggu waktu Tuhan. Segala sesuatu ada waktu. Saya percaya, kalau yang namanya percaya dan berharap sama Tuhan, walaupun waktu sudah habis, tapi khotbah saya hampir habis. Artinya, Anda percaya penuh pada pribadi dan janji Tuhan. Tanpa kita sadari, saudara. Kita cuma percaya kalau itu terjadi sama kita. Kalau itu tidak terjadi, kita tidak percaya. Saya pernah ngomong, percaya sama Tuhan bukan berarti Anda harus mengerti. Tapi Anda harus tetap percaya sekalipun tidak mengerti. Amen. Bukankah yang namanya Abraham sudah tua gak punya anak? Gak ada dasar untuk berharap. Roma 4, 18, 22. Anda catat, saya gak sempat untuk bacain lah. Karena waktu. Roma 4, 18 sampai 22. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap dan percaya karena usianya mau cepek, mau 100. Sarah sudah tertutup rahimnya. Tapi ia tetap menguatkan kepercayaannya. Artinya dia bukan cuma percaya Tuhan eksis, tapi dia percaya Tuhan bisa buka kandungan istrinya. Dia tetap percaya dan tidak bimbang. Malahan dengan penuh keyakinan dia bilang, Tuhan sanggup melakukan ini. Bisa nggak Anda seperti itu? Halo? Terakhir sebelum saya kasih quote yang terakhir. Saya kemarin teks cukup banyak sama Pak Jarod Wijarnarko. Sampai tadi pagi masih. Pak Jarod, boleh nggak saya minta izin? Izin apa Pak? Kesaksian you saya cuplik buat khotbah saya hari Minggu ini. Oh boleh silakan. Saya cuplik sedikit. Hidup yang habis-habisan. Rumah terbakar. Orang tua mertua ngalami kematian dalam waktu yang dekat. Perusahaan bangkrut total. Nggak ada penghasilan. Anak istri kena COVID. Dia bukan gembala sidang. Dia pun kayaknya di awal-awal dia bilang di bulan Maret 2020 kena gejala COVID. Nggak bisa travel, nggak bisa pelayanan. Nggak ada penghasilan. Bangkrut. Tapi at that moment, di waktu seperti itulah, dia mengandalkan Tuhan. Saya kasih tahu, saya sambil ngomong ini saya cukup bergetar dengar kesaksian dia. Dia hanya bisa mengandalkan Tuhan, tolong aku. Di saat seperti itulah potensinya bangkit. Kadang-kadang potensi saudara justru keluar waktu Anda under pressure. Apa yang terjadi? Dia mulai ingat, makanya waktu saya memberikan seminar Zoom mengenai keuangan di masa pandemi bersama dia waktu itu. Dia setuju dengan apa yang saya ngomong. Di saat dia dipres seperti itu, dia mulai ingat. Ayahnya adalah seorang pelukis. Dan ayahnya bilang jangan jadi pelukis.
karena pelukis melarat. Tapi kemudian dia bilang nothing, gak ada lagi yang dia bisa kerjakan kecuali melukis. Di saat itu dia mulai melukis. Dan dia kemarin bersaksi sama saya. 2 tahun pandemi. Lukisan tidak pernah berhenti, yang pesan tiap hari, tiap minggu. Saya tanya, dia bilang jumlah lukisan selama 2 tahun yang dijual 150 lukisan. Dan harganya range paling murah di 4 juta sampai 20-an juta. God's provision. Anda pikir Tuhan nggak ada? Tuhan ada. Anda pikir Tuhan cuma ada? No. Dia bisa membuat apa yang Anda nggak pikirkan terbuka di hadapan. Jangan cuma berpikir ini jalan dunia menawarkan saudara. Connect dengan ekonomi Allah, bukan connect dengan ekonomi Babel. Karena Babel akan runtuh suatu hari. Coba yang paham lambaikan tangan. Depend totally on God. Terakhir, slide. Ada? Manusia hanya bisa mengetahui apa yang telah terjadi sampai hari ini. Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi sampai kesudahannya. Anda harus pegang itu baik-baik. Anda cuma tahu sampai hari ini, besok Anda tidak tahu. Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi sampai kesudahannya. Trust Him yang tahu ke depan. Maria dan Marta cuma bisa melihat Lazarus mati. Tapi Tuhan bisa melihat ke depan. Karena dia tidak bisa melihat ke depan. Yesus lihat ke depan. Lazarus tidak mati. Lazarus bangkit dan hidup. Penyakit itu tidak membawa kematian. Betul kata Tuhan. Tapi dalam transisi terjadi fisiknya dia mati. Tapi manusia hanya bisa lihat kematian. Tapi Tuhan lihat kebangkitan yang ada di depan. Tuhan tahu apa yang sedang Anda alami hari ini. Engkau cuma tahu sampai di situ. Tapi Tuhan tahu apa yang bakal terjadi sampai kesudahannya. Depend on Him. Mari saya mau ajak saudara bangkit berdiri. Mungkin tim praise and worship boleh bantu saya. Kita nyanyikan lagu. I surrender all. Lagu lama. Aku berserah. Ini anak-anak muda tahu nggak lagu ini? Lagu baru buat mereka. Aku berserah. Saya mau berdoa buat saudara. Masa-masa ini masa-masa yang tidak mudah. Pertempuran ke depan is in your mind, in your spirit. Coba kita nyanyikan lagu ini, mungkin dibantu. Saya juga udah lama nggak nyanyikan lagu ini. Tahu lagunya? Musician tahu? Aku berserah. Coba. I surrender all. Saya jujur lupa kata-katanya, tapi saya tahu itu lagu bagus. Lagu lama. Surrender. Bahasa Indonesianya aja kali ya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Nyanyikan lagu ini dari hatimu. Aku berserah. Angkat tanganmu. Tanda bahwa you depend on Him. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Haleluya. Aku berserah. Nyanyikan dari hatimu. Hari-hari ke depan Anda bisa berserah.
bisa percaya, berharap kepada Dia. Oh, haleluya. Ada Yesus, Juru Selamat. Satu kali lagi kita nyanyikan sebelum saya berdoa buat saudara. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Musik saja. Berapa banyak di antara saudara hari ini yang ada dalam pergumulan cukup berat? Anda sedang mengalami tekanan secara mental, jiwa, pikiran. Anda merasa ketakutan yang cukup dalam. Mendua hati, bingung. Ke gereja iya, tapi pikiranmu nggak fokus. Dan Anda masih mencari rasa amanmu dari luar sana. Bukan dari Tuhan. Karena engkau berpikir bagaimana jika ini? Bagaimana nanti kalau begini? Bagaimana dengan anak saya? Bagaimana sekolah anak saya? Bagaimana kebutuhan saya ke depan? Permainan pikiran yang sedang dirancang oleh iblis untuk membuat saudara ragu. Mungkin Anda sedang alami. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Kalau Anda berkata, God, help me, tolong aku. Aku ada dalam pergumulan ini. Kalau Anda orangnya, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, termasuk yang di streaming. Walaupun saya tidak lihat, Anda boleh angkat tangan. Siapapun Anda, boleh angkat tangan. Saya tidak perlu undang maju ke depan. Masa seperti ini Anda tetap di kursimu, saya mau berdoa. Shirala matakarala barala bayas, shikirala barala bayas. Shekarala marala mayas, sakurolo mabababara, shikiriara matakarala. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mungkin mereka sedang ada pertempuran di pikiran. Gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Dia takut, dia khawatir menghadapi hidup yang tidak jelas. Tapi hari ini Tuhan, firman-Mu jelas mengatakan, total dependent on you God. Bergantung penuh. Penyediaan hanya berasal daripada Tuhan. Pertolongan hanya berasal daripada Tuhan. The timing is from God. Akan tiba waktunya, Tuhan akan membuat percepatan. Dia tidak akan pernah melambat-lambat. Dia akan melaksanakannya pada waktunya. On the right timing buat setiap kita. Hari ini aku berdoa untuk yang mengangkat tangan. Lawat di kursi mereka. Lawat di kursi mereka. Holy Spirit, touch their life, oh God. Tidak ada satupun Tuhan yang rahasia tersembunyi di hadapanmu. Your hidden riches, kekayaanmu yang tersembunyi. The treasure of darkness, kekayaan di tempat kegelapan, engkau berikan kepada umatmu di tempat ini. So people will see, orang bisa berkata, blessed are those who depend only on Him. Kuatkan kami, kuatkan semua kami, untuk tetap percaya, you are in control. Engkau pegang kendali hidup ini. Bukan cuma sampai hari ini. We may understand, kami boleh tahu sampai hari ini. Tapi engkau sudah tahu bahkan sampai kesudahannya. I trust in you, oh God. Though you slay me, kata Ayub, sekalipun kau membunuh aku, I will trust you. Apapun yang terbaik daripadamu, itu yang terbaik juga buat kami. Biar umatmu bisa melewati tikungan yang terjal ini. Masuk dalam fase ke depan. Bersamamu Tuhan, menerobos, terhubung dengan anak domba. Supaya kami sadar, sumber dari segala sumber adalah Tuhan.
Berkati umatmu. Hambamu boleh selesai bicara. Anda boleh turunkan tangan. Tapi engkau belum selesai. Aku tahu hari ini Roh Kudus bekerja. Berbicara banyak kepada umat. Nothing is impossible. Haleluya. Tuhan, mereka yang ada dalam pergumulan ketakutan, anak mereka sekolah nanti gimana? Hidup mereka gimana? Harga-harga sudah membung tinggi, gimana nanti saya? Percayakah engkau? Allah pegang kendali. Serahkan hidupmu kepada Dia. You don't know the ways, He know the way. Sekalipun tidak kelihatan ada apa-apa, tapi He is still working now. Even you don't feel it, even you don't see it,